Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Manhuri. Saya di sini akan menjelaskan dua program tugas. Yang pertama itu adalah menentukan tahun kabisat, yang kedua itu adalah menghitung jumlah uang dan pecahannya. Oke, yang pertama adalah membuat tahun kabisat. Yang di sini saya menggunakan dua fungsi percabangan dua-dua. Yang pertama adalah if, else, yang kedua adalah switch. Oke. Di sini saya langsung saja menjelaskan. Di sini ada empat variabel: tahun, bulan, kabisat, jumlah hari, nama underscore bulan. Di sini nama underscore bulan ini saya menggunakan string sehingga saya harus menggunakan array. Di sini dari bulan 1 sampai bulan 12. Di sini ada kabisat yaitu sama dengan 0. Di sini yang dimana jika kabisat sama dengan 0, itu bukan merupakan tahun kabisat. Saya langsung masuk ke printf, masukkan tahun. Di sini saya coba masukkan tahun. Saya masukkan tahun 2000. Di sini menggunakan input. Saya menginput sendiri, lalu dilanjutkan dengan masukkan bulan. Saya masukkan bulan 2. Oke. Lalu di sini dia ini langsung memproses ke if. Jika saya masukkan tahun 2000, jika dibagi 400 apakah sisa pembagian itu habis? Jika habis, maka dia akan mengatakan itu merupakan tahun kabisat atau kabisat sama dengan 1. Di sini adalah tahun kabisat, maka dia akan memproses if yang pertama dan dia akan lanjut ke bawah. Jika tidak, maka dia akan ke bawah dulu, else if. Jika salah, maka dia bukan merupakan tahun kabisat. Dia langsung masuk ke fungsi kedua yaitu switch. Di sini bulan. Di sini kita menentukan bulan berdasarkan hari. Di sini bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, bulan 10 dan bulan 12 itu merupakan jumlah harinya 31. Break di sini menandakan bahwa untuk menghentikan eksekusi case jika syaratnya sudah terpenuhi yang di atas ini. Oke, jika belum terpenuhi maka dia akan lanjut ke bawah. Di sini saya memasukkan bulan 2, maka dia akan ke bawah. Oke, case bulan 4, bulan 6, bulan 9, bulan 11 bukan juga. Yaitu di sini saya masukkan bulan 2, maka dia akan menghentikan case di sini di bulan 2 dan dia akan masuk ke fungsi if. Apakah dia merupakan tahun kabisat, dan ternyata dia merupakan tahun kabisat, maka yang akan dicatat harinya adalah 29 hari totalnya. Jika tidak, maka bulan 28. Oke. Jumlah harinya 28 dan dia akan memberhentikan eksekusi case-nya dengan break. Jika salah, maka dia akan masuk ke default atau bulan tidak valid dan dia akan masuk ke return 1 atau error. Lanjut ke fungsi yang ketiga, if juga. Dan di sini kita memasukkan kabisat, yaitu melakukan output apakah dia tahun kabisat, apakah dia bukan tahun kabisat. Di sini yang saya masukkan adalah tahun 2000 dan berdasarkan fungsi-fungsi yang di atas tadi dia merupakan tahun kabisat sehingga 2000 adalah tahun kabisat. Oke, dilanjutkan di bawah printf jumlah hari pada %s tahun %d adalah %d. Di sini saya %s yang itu menggunakan nama underscore bulan. Di dalam indeksnya itu adalah bulan kurang 1 karena kan indeks dimulai dari 0. Sedangkan bukan indeks itu dimulai dari 1. Sehingga di sini kita harus mengikuti indeksnya. Jadi di sini saya memasukkan bulan 2, jadi yang terindeks di sini itulah bulan 2 kurang 1. Sehingga yang di printnya itu adalah indeks 1. Oke, indeks 1 itu bulan 2. Oke. Di sini ada tahun, jumlah hari. Dan lalu dia akan lanjut ke return 0 atau menandakan program sudah selesai. Oke, saya lanjut ke tugas yang kedua, yaitu menghitung jumlah uang. Di sini terdapat long integer, itu menandakan bahwa variabel yang menggunakan tipe data long integer berfungsi menerima bilangan bulat yang lebih besar dari integer biasa karena jumlah bilangannya menginput bisa lebih besar nilainya. Jadi yang ini bisa berapapun nilainya bisa kita input. Dilanjutkan dengan long integer pecahan. Di sini sesuai dengan soal dimulai dari 500.000 sampai dengan Rp1. Oke, di sini untuk pecahan, di sini menggunakan array. Oke, di bawahnya itu adalah integer jumlah pecahan, totalnya itu semua ini adalah 14. Oke, di bawahnya output untuk masukkan jumlah uang, kita masukkan jumlah uang. Misalnya 200 200 juta. Oke, kita masukkan 200 juta, maka dia akan langsung ke if, masuk ke program if. Jumlah di sini jika jumlah uangnya kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka yang akan terkeluar outputnya adalah jumlah uang harus bilangan positif.
dan return 1 atau error atau langsung terselesaikan programnya tanpa melanjutkan dengan fungsi-fungsi yang di bawah. Oke, karena ini saya benar, maka dia lanjut ke bawah tanpa menggunakan yang if yang ini. Dia akan masuk ke for i sama, di sini saya menggunakan fungsi perulangan looping. I sama dengan 0, I kurang dari 14, I plus 1. Di sini I menandakan plus 1, maka dia akan berlanjut terus. Di sini I sama dengan 0, indeks dari indeks 0 sampai dengan indeks 13, dan dia akan melanjutkan terus. Karena di sini saya mulainya dari 500.000, maka dia akan tercatat dari 500.000 ke 100.000, 50.000, 20.000, 1.000 dan seterusnya sampai dengan Rp1. Oke, di sini adalah jumlah underscore pecahan. Di sini kita mencari jumlah pecahan atau jumlah lembaran yang digunakan. Oke, dimulai dari 500.000, maka yang akan tereksekusi dulu 500.000. 500.000 dibagi dengan 2 juta dibagi dengan 500.000. Jika dia akan mendapatkan sisa, maka dia akan lanjut ke bawah. Sisa itu akan dibagi dengan 100.000, dilanjutkan terus sampai Rp1. Oke. Lalu di bawahnya itu adalah jumlah underscore uang. Ini sisa-sisanya yang tadi saya bilang. Oke, dilanjutkan dengan printf. Di sini adalah slice n, dia akan melanjutkan ke baris yang baru. Lalu di sini adalah %min 10s, itu menandakan bahwa dibuat rata kiri 10 bilangan, ini agak rapi saja, dan rata kanan 10 bilangan. Oke, di sini judulnya yang kita gunakan ya. Pecahan sama jumlah. Ini rata kiri 10 bilangan, rata kanan 10 bilangan. Oke. Di sini ya, ini persen ini itu untuk pecahan, rata kiri pecahan, rata kanan jumlah. Oke, di bawahnya itu kita masuk ke for. Di sini menggunakan fungsi perulangan, dan di sini saya menggunakan %10LD. Ini untuk pecahan itu menggunakan long integer. Ini menggunakan long integer untuk pecahan, sedangkan untuk jumlah itu menggunakan integer saja. Oke, di sini menggunakan pecahan dan jumlah pecahan. Menggunakan format sama seperti judul, yaitu rata 10 bilangan ke kiri untuk pecahan dan rata kanan 10 bilangan ke kanan untuk jumlah uang pecahan, dan dimulai dengan looping dari I sama dengan 0 lanjut terus sampai I sama dengan 13. Oke, lalu return 0 menandakan bahwa program sudah selesai. Sekian dari saya. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.